Pagi itu, 7 Desember 1941, langit Pearl Harbor masih tenang. Para pelaut baru saja bangun, sebagian sedang sarapan, sebagian lagi bersiap untuk libur akhir pekan. Tidak ada yang membayangkan bahwa dalam hitungan menit ketenangan itu akan berubah menjadi salah satu hari paling gelap dalam sejarah Amerika. Dari kejauhan, suara mesin pesawat mulai terdengar, pelan, seperti gema yang dianggap angin. Lalu, tiba-tiba kilatan api meledak di atas pangkalan. Puluhan pesawat tempur Jepang turun dari langit seperti hujan baja. Kapal-kapal Amerika terbakar, pesawat-pesawat hancur sebelum sempat lepas landas, dan pangkalan yang tampak tidak tertembus itu berubah menjadi neraka terbuka. Serangan itu mengguncang Amerika. Namun jika melihat lebih jauh ke belakang, Pearl Harbor bukanlah awal dari segalanya. Selama 10 tahun sebelumnya, Jepang sudah bergerak agresif di Asia, menginvasi Manchuria, menyerang Cina, dan menguasai wilayah-wilayah penting di Pasifik. Amerika, yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik di kawasan itu, sebenarnya sudah memperingatkan Jepang, tetapi ketegangan terus meningkat tanpa jalan keluar. Pearl Harbor hanyalah titik ketika konflik tersebut akhirnya meledak. Yang membuat perang di Pasifik begitu berbeda adalah medannya. Ini bukan sekadar perebutan kota, tetapi perebutan lautan, udara, dan pulau-pulau terpencil yang tersebar ribuan kilometer. Amerika harus bertempur jauh dari rumah, di tempat yang asing, melawan musuh yang dikenal disiplin, cepat, dan siap mati demi kaisar. Jepang tidak hanya kuat secara militer, mereka memiliki pola pikir perang yang membuat mereka bertahan sampai titik terakhir. Perjalanan Amerika di Pasifik bukanlah rangkaian kemenangan mudah. Dari kekalahan awal di Filipina, pertempuran brutal di Guadalcanal, serangan jarak jauh ke Jepang, hingga pertarungan mengerikan di Iwo Jima dan Okinawa, setiap langkah harus dibayar mahal. Dan puncaknya, 2 kilatan cahaya yang menghapus 2 kota Jepang dalam hitungan detik, meninggalkan luka sejarah yang hingga hari ini masih diperdebatkan. Inilah kisah tentang bagaimana Amerika yang awalnya lebih fokus menghadapi Hitler di Eropa, dipaksa menghadapi musuh lain di ujung dunia. Musuh yang berbeda ideologi, berbeda strategi, dan berbeda cara bertempur. Perang yang dimulai dengan serangan mendadak dan diakhiri dengan keputusan paling kontroversial dalam sejarah modern. Pertanyaannya, bagaimana Amerika yang sempat terjungkal pada tahun 1941 bisa berbalik menghancurkan Jepang hanya dalam 4 tahun? Jauh sebelum Amerika terseret ke dalam Perang Dunia II, Asia sebenarnya sudah berada di ambang ledakan besar pada dekade 1930-an. Ketegangan itu tidak muncul tiba-tiba pada hari Pearl Harbor diserang. Ia tumbuh perlahan seperti bara yang terus ditiup angin, dan Jepang berada di pusat semua itu. Titik awalnya terjadi pada tahun 1931, ketika Jepang menginvasi Manchuria. Kawasan kaya sumber daya di Cina bagian utara itu jatuh dalam waktu singkat, dan Jepang mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Dari sini, arah Jepang mulai terlihat jelas. Mereka sedang berubah menjadi kekaisaran militer yang ingin menguasai Asia Timur. Invasi ini bukan sekadar ekspansi wilayah, tetapi pernyataan bahwa Jepang tidak lagi bermain dalam aturan internasional yang selama ini dijaga Barat. Amerika mengamati perkembangan ini dengan cemas. Mereka memiliki kepentingan lama di Asia, terutama di Tiongkok, tempat para misionaris, perusahaan dagang, dan diplomat Amerika menjalankan aktivitas sejak abad ke-19. Ketika Jepang memperluas kontrolnya, posisi Amerika ikut terancam, baik secara ekonomi maupun politik. Lalu pada tahun 1937, ketegangan meningkat drastis. Jepang melancarkan perang skala penuh melawan Tiongkok. Kota-kota besar seperti Shanghai dan Nanjing jatuh. Dunia terkejut oleh laporan kekejaman yang terjadi di Nanjing, dan opini publik Amerika mulai berubah. Sejarawan Rana Mitter dalam bukunya Forgotten Ally menjelaskan bagaimana perang ini menghancurkan Tiongkok dan sekaligus membuka mata Amerika bahwa Jepang bukan lagi kekuatan regional biasa, melainkan ancaman strategis bagi stabilitas Asia. Bagi Washington, ini bukan hanya soal moralitas. Ada kepentingan ekonomi besar yang dipertaruhkan. Amerika memiliki akses penting ke sumber daya Pasifik seperti karet, timah, dan minyak.
komoditas vital bagi industri mereka. Selain itu, Amerika masih memiliki Filipina sebagai wilayah koloni, dan meningkatnya ekspansi Jepang membuat posisi itu tampak semakin rentan. Namun konflik kepentingan ini belum sepenuhnya pecah menjadi konfrontasi terbuka. Pada akhir 1930-an, Amerika masih berharap tekanan diplomatik bisa menghentikan langkah Jepang. Tetapi ketika Jepang mulai memperluas ambisi ke Asia Tenggara, menuju wilayah kaya minyak dan karet seperti Indonesia, Washington merasa harus bertindak. Mulailah serangkaian langkah ekonomi yang menjadi titik balik hubungan kedua negara. Amerika membatasi ekspor bahan bakar pesawat dan logam ke Jepang, membekukan aset Jepang di AS, dan akhirnya menerapkan embargo minyak yang paling mematikan bagi mesin perang Jepang. Tanpa minyak dari Amerika, kapal perang dan pesawat Jepang tidak bisa bergerak lama. Inilah momen ketika Jepang menghadapi dilema besar: mundur dari ekspansi atau mengambil risiko mencari sumber daya lewat perang besar melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Bagi para jenderal Jepang, pilihan kedua terasa lebih terhormat dan dalam logika mereka lebih realistis. Amerika ingin menjaga status quo di Pasifik, Jepang ingin menghancurkannya. Dua kepentingan besar itu kini bergerak di jalur yang saling bertabrakan. Dan ketika diplomasi akhirnya menemui jalan buntu, arah sejarah tidak punya banyak pilihan, tinggal menunggu waktu sampai benturan itu terjadi. Dan ketika datang, ia menghantam Amerika dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Serangan ke Pearl Harbor pada pagi 7 Desember tahun 1941 datang begitu cepat sehingga Amerika hampir tidak punya waktu untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dalam hitungan menit, pangkalan terbesar mereka di Pasifik berubah menjadi medan api. Kapal-kapal besar terbakar, pesawat-pesawat hancur sebelum sempat lepas landas, dan ribuan tentara yang belum sempat bereaksi harus menghadapi kekacauan yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di wilayah yang selama ini dianggap aman. Selain kerusakan fisik yang mengerikan, yang paling mengguncang Amerika adalah dampak psikologisnya. Serangan itu seakan menunjukkan bahwa Jepang bukan lagi negara kecil yang harus dipandang sebelah mata. Mereka mampu memukul Amerika di tempat yang paling vital dan melakukannya dengan kepercayaan diri penuh. Dalam bukunya The Rising Sun, sejarawan John Toland menggambarkan bagaimana kejutan nasional itu menciptakan perubahan drastis dalam sikap publik. Dari negara yang ragu terlibat perang, menjadi bangsa yang marah dan siap membalas. Tidak lama setelah serangan di Pearl Harbor, Amerika resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Dan sebagai bagian dari Fakta Tripartite, Jerman dan Italia langsung menyatakan perang kepada Amerika. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Amerika kini harus menghadapi dua perang besar sekaligus di Eropa dan di Asia. Namun Pearl Harbor hanyalah awal dari pukulan beruntun. Jepang sudah menyiapkan serangan simultan ke seluruh Asia Pasifik. Filipina, koloni utama Amerika, menjadi target berikutnya. Basis-basis udara dihancurkan hanya dalam sehari, membuat pasukan Amerika dan Filipina tidak memiliki kekuatan udara untuk bertahan. Di tempat lain, Guam jatuh. Wake Island mencoba bertahan mati-matian tapi akhirnya menyerah. Jepang merangsek ke Malaya, Singapura, dan Hindia Belanda satu persatu. Wilayah-wilayah penting di Asia Tenggara jatuh ke tangan Jepang. Dalam waktu yang sangat singkat, garis pertahanan Amerika dan sekutunya runtuh seperti domino. Pertempuran terberat terjadi di Filipina. Pasukan Amerika dan Filipina terpaksa mundur ke Semenanjung Bataan, berjuang tanpa suplai yang memadai. Mereka bertahan berbulan-bulan di bawah tekanan konstan, menghadapi kelaparan, penyakit, dan serangan tanpa henti. Ketika Bataan akhirnya jatuh, puluhan ribu prajurit dipaksa melakukan Bataan Death March, sebuah perjalanan mematikan yang penuh penderitaan, yang merenggut nyawa ribuan orang. Jenderal Douglas MacArthur, panglima tertinggi di wilayah itu, terpaksa meninggalkan Filipina atas perintah Presiden Roosevelt. Namun sebelum pergi, ia mengucapkan kalimat yang kelak akan menjadi legenda, "I shall return." Di balik kata-kata itu, tersembunyi kenyataan pahit bahwa pada fase awal perang, Amerika sedang menelan kekalahan telak di Asia.
Kekalahan ini memperlihatkan kelemahan besar Amerika pada tahap awal. Mereka kurang mempersiapkan diri, terlalu meremehkan kemampuan tempur Jepang, dan belum memiliki struktur logistik yang siap untuk perang di lautan luas. Sebaliknya, Jepang sudah merencanakan serangan beruntun ini selama bertahun-tahun. Secara global, Amerika tetap berpegang pada strategi Germany First, mengutamakan Eropa karena ancaman Nazi dianggap lebih besar. Namun kenyataan di lapangan membuat Pasifik tidak bisa diabaikan. Amerika harus menahan Jepang sebisa mungkin sambil menata ulang strategi, membangun kapal baru, dan memulihkan kekuatan militer mereka. Dalam tahun pertama perang, Amerika kehilangan banyak wilayah dan banyak tentara. Namun dari semua kekalahan itu, satu hal penting muncul, kesadaran bahwa perang di Pasifik adalah perang jangka panjang yang membutuhkan tekad, inovasi, dan kekuatan industri yang belum pernah mereka keluarkan sebelumnya. Dan setelah badai kekalahan itu, muncullah pertanyaan besar. Bagaimana Amerika yang terpojok seperti ini bisa mulai membalik keadaan? Setelah dihantam bertubi-tubi pada akhir tahun 1941 dan awal 1942, Amerika Serikat benar-benar terpuruk. Kekalahan demi kekalahan seperti di Pearl Harbor, Filipina, Guam telah melahirkan rasa tersudut bahkan terhina di hati rakyat Amerika. Mereka sangat membutuhkan satu kemenangan, sekecil apapun yang bisa mengangkat kembali moral bangsa. Presiden Roosevelt tahu, bangsa yang terperangkap dalam rasa kalah tidak akan pernah mampu memenangkan perang yang panjang ini. Karena itu, pada bulan April tahun 1942, Amerika meluncurkan sebuah operasi yang pada dasarnya mustahil, meluncurkan serangan udara ke Tokyo menggunakan pesawat pembom, padahal tidak ada satu pun pangkalan Amerika yang cukup dekat untuk melakukannya. Operasi itu dipimpin oleh Letkol James Doolittle. Para pilotnya sadar bahwa peluang untuk kembali dengan selamat sangat kecil, tetapi mereka tetap berangkat. Serangan ini dikenal sebagai Doolittle Raid. Dampak militer serangan itu memang kecil. Kerusakan di Tokyo tidak mengubah jalannya perang, tetapi dampak psikologisnya luar biasa. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, rakyat Amerika merasa Jepang bukan lawan yang tak tersentuh. Sebaliknya, Jepang justru terkejut. Ibu kota mereka yang selama ini dianggap terlalu jauh untuk digapai musuh ternyata bisa ditembus. Sejarawan Ian Toll dalam bukunya Pacific Crucible menggambarkan bagaimana serangan itu menggoyahkan rasa aman militer Jepang dan memaksa mereka menilai kembali pertahanan wilayahnya. Serangan Doolittle Raid juga membuat Jepang semakin bertekad memperluas perimeternya di Pasifik. Para pemimpin militer Jepang ingin menciptakan zona aman yang begitu luas sehingga Amerika tidak bisa lagi mendekati wilayah inti Jepang. Salah satu target utamanya adalah Australia, yang dianggap sebagai basis potensial kekuatan Amerika di Pasifik Selatan. Inilah yang memunculkan pertempuran besar berikutnya, Pertempuran Laut Koral pada Mei tahun 1942. Pertempuran ini menjadi tonggak sejarah. Ini adalah pertama kalinya dua armada besar bertempur tanpa saling melihat langsung. Tidak ada kapal yang saling berhadapan, tidak ada saling tembak dari jarak dekat. Semua serangan dilakukan dari udara. Pesawat lepas landas dari kapal induk menyerang target yang berada ratusan kilometer jauhnya. Bagi Jepang, tujuan utama mereka adalah menghancurkan kekuatan Amerika yang masih tersisa dan membuka jalan menuju Australia. Sementara bagi Amerika, tujuannya sederhana, bertahan. Mereka harus mencegah Jepang memperluas cengkeramannya lebih jauh ke selatan. Secara taktis, pertempuran Laut Koral adalah pertarungan yang brutal dan mahal. Kedua belah pihak kehilangan kapal dan pesawat, dan pasukan sama-sama kelelahan. Namun dalam hal strategi, Amerika berhasil menang. Jepang gagal mencapai tujuan mereka untuk menguasai jalur menuju Australia. Australia tetap aman. Dan yang paling penting, ekspansi Jepang di Pasifik untuk pertama kalinya berhasil dihentikan. Kemenangan ini menjadi sinyal bahwa Amerika bisa menahan laju Jepang setidaknya untuk sementara. Lebih jauh lagi, pertempuran Laut Koral memperlihatkan satu kenyataan baru. Kapal induk kini menjadi pusat kekuatan armada modern. Kapal perang besar yang dulunya menjadi simbol supremasi laut telah digantikan.
Masa depan perang laut ada di udara, dan Amerika mulai menyadari dinamika ini dengan sangat cepat. Dari sebuah serangan simbolis di Tokyo hingga pertempuran udara laut pertama dalam sejarah, Amerika perlahan mulai mendapatkan ritmenya kembali. Mereka memang belum unggul, belum sepenuhnya kuat, tetapi satu hal kini sudah jelas, Jepang bukan lagi kekuatan yang tak tertembus. Dan pertempuran berikutnya, yang terjadi sebulan kemudian, akan menjadi titik balik sesungguhnya dalam Perang Pasifik, pertempuran Midway. Setelah pertempuran Laut Koral, Jepang menyadari bahwa Amerika tidak semudah yang mereka bayangkan. Karena itu, mereka merancang operasi baru yang lebih besar, lebih ambisius, dan lebih menentukan. Targetnya, Pulau Midway, sebuah titik kecil di Pasifik yang mungkin tampak sepele, tetapi posisinya sangat strategis. Jika Midway jatuh, Jepang bisa menekan Hawaii, menghancurkan sisa armada Amerika, dan memaksa Amerika keluar dari Pasifik. Rencana Jepang sederhana, memancing kapal induk Amerika keluar dari persembunyian, lalu menghancurkannya dalam satu pertempuran besar. Dengan begitu, Amerika tidak punya lagi kekuatan utama untuk membalas. Para pemimpin militer Jepang yakin bahwa Amerika masih lemah, terlalu sibuk memulihkan diri setelah kekalahan awal, dan belum siap menghadapi operasi besar. Namun Jepang membuat satu kesalahan besar. Mereka menganggap Amerika tidak tahu apa-apa. Di balik layar, para ahli intelijen Amerika melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka berhasil memecahkan sebagian kode komunikasi Jepang. Berkat itu, Amerika mengetahui bahwa target operasi Jepang bukan Hawaii, bukan Kepulauan Aleut, tetapi Midway. Informasi ini memberi Amerika keunggulan yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Mereka tahu kapan Jepang datang, dari mana, dan dengan kekuatan apa. Sejarawan Jonathan Parshall dalam bukunya Shattered Sword menekankan bahwa intelijen inilah yang memberi Amerika waktu untuk bersiap. Mereka tahu kapan Jepang datang, dari mana, dan dengan kekuatan apa. Pancingan Jepang kini menjadi jebakan yang justru mengarah ke diri mereka sendiri. Saat hari pertempuran tiba, 4 Juni tahun 1942, serangan pertama Amerika justru berjalan kacau. Gelombang pesawat pertama gagal mengenai sasaran. Banyak pilot yang gugur. Sebagian besar pesawat jatuh tanpa menghasilkan kerusakan besar. Pada titik ini, Jepang tampak berada di atas angin. Kapal induk mereka masih utuh, pesawat masih banyak, dan serangan balasan terlihat tak terhindarkan. Namun perang besar tidak selalu ditentukan oleh awal yang baik, melainkan oleh momen kecil yang muncul di tengah kekacauan. Dan momen itu datang ketika serangan pengebom tukik Amerika tiba pada saat yang tidak direncanakan, tetapi justru sangat menentukan. Ketika mereka muncul di atas armada Jepang, kapal induk Jepang sedang berada dalam kondisi paling rentan. Seluruh landasan penerbangan mereka dipenuhi pesawat yang sedang diisi bahan bakar dan dipersenjatai ulang. Dalam hitungan menit, serangan itu mengubah semuanya. Ledakan dahsyat menghantam 3 kapal induk Jepang secara berurutan. Api menjalar tidak terkendali. Dalam beberapa jam, kapal-kapal yang menjadi kebanggaan Jepang berubah menjadi puing-puing baja yang tenggelam ke dasar laut. Kapal keempat menyusul tidak lama kemudian. 4 kapal induk Jepang hilang. Bersama mereka, hilang juga ratusan pilot terlatih. Aset vital yang tidak bisa diganti dalam waktu singkat. Amerika hanya kehilangan 1 kapal induk. Secara matematis, perbedaannya mengejutkan. Secara strategis, dampaknya sangat monumental. Jepang kehilangan kemampuan ofensifnya. Mereka tidak lagi bisa mengendalikan tempo perang. Sebaliknya, Amerika mendapatkan kepercayaan diri baru dan momentum yang akan terus tumbuh sepanjang sisa perang. Midway adalah titik ketika arah perang Pasifik benar-benar berubah. Sebelum Midway, Jepang memimpin dan menyerang. Setelah Midway, mereka hanya bisa merespons dan bertahan. Kemenangan ini bukan sekadar kemenangan pertempuran, melainkan momen ketika Amerika mulai menggeser posisinya dari bertahan menjadi menyerang. Dan di garis depan perubahan itu, satu kesadaran mulai tertanam kuat dalam komando Amerika. Jepang bukan lagi kekuatan yang mustahil dikalahkan. Kesadaran itulah yang mendorong Amerika masuk ke babak baru perang di Pasifik. Babak yang menuntut operasi lebih panjang, lebih berat, dan lebih brutal. Dengan merebut kembali pulau demi pulau.
Setelah kemenangan besar di Midway, Amerika Serikat mendapatkan satu hal yang sebelumnya tidak mereka miliki, kesempatan untuk mengambil inisiatif. Jepang memang terpukul, tetapi mereka masih menguasai banyak wilayah penting di Pasifik. Salah satu wilayah yang paling mengkhawatirkan Amerika adalah Pulau Guadalcanal, sebuah titik yang tampak kecil di peta, tetapi posisinya memegang peran besar dalam jalur komunikasi laut antara Amerika, Australia, dan Pasifik Selatan. Pada pertengahan tahun 1942, Jepang mulai membangun lapangan udara di pulau itu. Jika dibiarkan, Jepang bisa dengan mudah menyerang jalur suplai ke Australia dan mempersempit ruang gerak Amerika. Karena itu, Amerika membuat keputusan besar melakukan pendaratan pertama mereka di wilayah yang sudah dikuasai Jepang. Pada Agustus tahun 1942, marinir Amerika mendarat di Guadalcanal, membuka babak baru dalam perang darat di Pasifik. Sejak hari pertama, Guadalcanal berubah menjadi pertempuran panjang yang sangat melelahkan. Pasukan Amerika datang dengan persiapan seadanya. Sebagian dari mereka bahkan belum pernah merasakan pertempuran sesungguhnya. Namun disinilah mereka harus menghadapi kondisi brutal yang tidak pernah mereka bayangkan. Hutan lebat menutupi sebagian besar pulau, menjadi labirin yang menakutkan. Malaria menyebar cepat, suplai makanan sering terlambat, memaksa banyak prajurit bertahan hidup hanya dengan biskuit keras dan air seadanya. Setiap malam, pasukan Jepang yang dikenal sangat ahli menyusup dan bergerak tanpa suara, memanfaatkan kegelapan sebagai senjata untuk menyerang posisi Amerika. Di laut situasinya tidak lebih baik. Jepang menyerang konvoi Amerika tanpa henti, mencoba memutus jalur suplai. Di udara, pesawat dari kedua pihak saling bertarung hampir setiap hari. Inilah yang membuat Guadalcanal berbeda. Ini bukan satu pertempuran, melainkan rangkaian uji coba yang berlangsung selama 6 bulan. Tidak ada pihak yang benar-benar unggul dalam waktu lama. Hari ini Amerika menang, hari berikutnya Jepang membalasnya. Namun semakin lama perang berlangsung, semakin terlihat bahwa Jepang kesulitan mempertahankan posisinya. Jalur suplai mereka terus-menerus terancam. Setiap kapal logistik berisiko tenggelam sebelum mencapai tujuan. Akibatnya, banyak pasukan Jepang yang tiba di pulau dalam keadaan lemas, kekurangan makanan, dan tidak siap bertempur. Sementara Amerika, meskipun menderita kerugian besar, memiliki keunggulan industri yang terus mengalirkan pasukan baru, kapal baru, dan perlengkapan baru ke medan perang. Pada Februari tahun 1943, Jepang akhirnya mengambil keputusan yang sulit, mundur dari Guadalcanal. Setelah 6 bulan pertempuran yang melelahkan, mereka tidak sanggup lagi mempertahankan pulau itu. Keputusan ini menjadi pengakuan bahwa mereka mulai kalah dalam perang logistik, dan dalam perang Pasifik, logistik adalah napas utama kemenangan. Kemenangan Amerika di Guadalcanal memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar merebut sebuah pulau. Ini adalah kemenangan darat pertama mereka melawan Jepang. Lebih penting lagi, Guadalcanal menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana perang harus dilakukan di Pasifik. Dari sinilah lahir strategi baru yang disebut island hopping. Tidak menyerang semua markas Jepang, tetapi memilih pulau-pulau kunci yang bisa memotong jalur suplai musuh dan menjadi batu loncatan menuju wilayah inti Jepang. Pulau-pulau yang tidak penting akan dilewati, dibiarkan terisolasi tanpa suplai, dan pada akhirnya kehilangan peran. Guadalcanal adalah awal dari pola baru itu. Dan begitu Amerika memahami cara terbaik untuk bergerak di Pasifik, langkah mereka berubah semakin cepat dan semakin terencana. Perang di Pasifik kini memasuki fase berikutnya. Fase ketika Amerika tidak lagi dikejar, tetapi mulai mengejar balik. Setelah 6 bulan bertempur di Guadalcanal, satu hal akhirnya menjadi jelas bagi para komandan Amerika. Jepang bukan hanya kuat di darat, tetapi juga memiliki jaringan pertahanan pulau-pulau yang membentang ribuan kilometer di Pasifik. Untuk menembus pertahanan sebesar itu, Amerika tidak bisa lagi maju dengan pola lama, menyerang satu persatu secara frontal. Mereka membutuhkan strategi baru yang bisa memotong kekuatan Jepang dari akarnya. Sejarawan Ian Toll dalam bukunya The Conquering Tide, ia menulis bahwa pertahanan Jepang terbentuk seperti rantai baja raksasa yang melingkari Pasifik, dan jika Amerika menyerangnya dari ujung ke ujung,
Perang ini bisa berlangsung hingga 1 dekade. Karena itulah para komandan Amerika akhirnya menyimpulkan bahwa kemenangan hanya mungkin dicapai dengan cara melompati mata rantai yang tidak perlu dan menghancurkan simpul-simpul vital yang membuat seluruh struktur tetap hidup. Dari pemahaman itulah lahir pendekatan baru, memilih pulau-pulau yang benar-benar penting, menempatkan pasukan di sana, dan membiarkan pulau lain terisolasi tanpa suplai, tanpa udara, dan tanpa harapan. Dengan kata lain, bukan menghancurkan seluruh pertahanan Jepang, tetapi menghancurkan titik-titik yang membuat pertahanan itu bisa bertahan. Tahap besar pertama dari strategi ini dimulai di Kepulauan Gilberts pada akhir tahun 1943, terutama di Tarawa. Disinilah Amerika untuk pertama kalinya benar-benar merasakan bagaimana kuatnya pertahanan pantai Jepang. Pendaratan amfibi di Tarawa berubah menjadi pertempuran yang sangat brutal. Banyak marinir Amerika tewas, bahkan sebelum kaki mereka menyentuh pantai. Meskipun pada akhirnya Amerika memenangkan pertempuran itu, Tarawa memberikan pelajaran penting. Operasi amfibi harus direncanakan jauh lebih matang, dengan dukungan tembakan dari laut dan udara yang lebih akurat, serta persiapan logistik yang lebih baik. Pelajaran itu langsung diterapkan dalam operasi selanjutnya di Kepulauan Marshalls, seperti di Kwajalein dan Eniwetok. Kali ini, koordinasi udara, laut, dan darat jauh lebih baik. Amerika menunjukkan peningkatan kemampuan tempur yang terlihat jelas, dan Jepang mulai kesulitan mempertahankan garis-garis luar pertahanannya. Berbeda dengan Tarawa, perlawanan Jepang di sini runtuh lebih cepat. Keberhasilan di Marshalls membuka jalan ke target yang jauh lebih besar, Kepulauan Marianas, jantung pertahanan Jepang di Pasifik Tengah. Disinilah kota dan pulau-pulau seperti Saipan, Tinian, dan Guam menjadi medan tempur besar. Pertempuran di Saipan pada tahun 1944 berlangsung sangat brutal. Pasukan Jepang bertempur habis-habisan, dan ketika kekalahan tidak bisa lagi dihindari, banyak warga sipil dan tentara Jepang yang memilih melakukan bunuh diri massal, melompat dari tebing karena menolak untuk menyerah. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi terbesar perang di Pasifik. Tinian jatuh tidak lama setelah Saipan. Ironisnya, pulau kecil inilah yang kelak menjadi titik lepas landas pesawat Amerika yang menjatuhkan bom atom. Sementara itu, Guam yang pernah jatuh ke tangan Jepang di awal perang, kini berhasil direbut kembali oleh Amerika dan menjadi pangkalan besar untuk operasi berikutnya. Keberhasilan Amerika di Marianas mencapai puncaknya dalam pertempuran udara besar yang kemudian dikenal sebagai Great Marianas Turkey Shoot, pertempuran Laut Filipina. Di sini, pesawat-pesawat Jepang ditembak jatuh dalam jumlah besar oleh pilot-pilot Amerika yang lebih terlatih dan memiliki radar yang lebih canggih. Jepang kehilangan begitu banyak pesawat dan pilot, hingga kemampuan armada udaranya hampir tidak bisa pulih. Dampak strategis dari rangkaian operasi ini sangat besar. Dengan menguasai Marianas, Amerika kini memiliki pangkalan udara yang memungkinkan pesawat B-29 terbang langsung ke Jepang. Untuk pertama kalinya, pulau-pulau utama Jepang berada dalam jangkauan serangan udara jarak jauh. Strategi island hopping terbukti bukan hanya sekadar strategi militer. Ia adalah cara Amerika membongkar pertahanan Jepang secara bertahap tanpa harus membuang waktu untuk bertempur di semua tempat. Dan semakin dekat mereka ke Jepang, semakin jelas bahwa perang di Pasifik memasuki fase baru. Fase ketika serangan udara skala besar akan memainkan peran yang jauh lebih menentukan. Di balik perang besar di pulau-pulau Pasifik, ada satu front line yang jarang mendapat sorotan tetapi sangat menentukan jalannya perang di Asia. Front ini membentang dari pegunungan India, hutan Burma, hingga kota-kota besar di Cina. Dunia mengenalnya sebagai CBI, China, Burma, India Theater. Sebuah kawasan pertempuran yang penuh dengan intrik politik, tantangan logistik yang nyaris mustahil, dan konflik kepentingan yang sering membuat komando sekutu sendiri kebingungan. Perang di CBI dimulai dari kenyataan sederhana. Jepang tidak hanya berperang melawan Amerika, mereka telah berperang melawan Cina sejak tahun 1937. Kota-kota besar seperti Shanghai, Nanjing, dan Wuhan jatuh satu persatu. Cina bertahan, tetapi hampir runtuh secara ekonomi dan militer.
Amerika melihat Cina sebagai sekutu penting, bukan hanya untuk alasan moral, tetapi juga untuk mengikat sebagian besar pasukan Jepang di daratan agar tidak semuanya dikirim ke Pasifik. Untuk mendukung Tiongkok agar tetap berdiri, Amerika mengirim bantuan besar melalui program Lend-Lease, senjata, amunisi, peralatan komunikasi, dan instruktur militer. Para pilot Amerika yang dikenal sebagai Flying Tigers bahkan terbang bersama Angkatan Udara Cina bertugas melindungi jalur suplai dan kota-kota yang masih bebas dari pendudukan Jepang. Sejarawan Barbara Tuchman dalam bukunya Stilwell and the American Experience in China menyebut Front CBI sebagai perang besar yang dilakukan dengan sumber daya kecil. Sebuah kutipan singkat yang menggambarkan betapa beratnya tugas Amerika mempertahankan Cina tanpa kemampuan invasi langsung. Namun ada satu masalah besar, bagaimana cara mengirim suplai ke Cina? Jepang telah memutus hampir semua jalur darat. Satu-satunya cara adalah melalui rute udara yang dikenal sebagai The Hump, penerbangan dari India melewati pegunungan Himalaya. Pesawat kargo Amerika harus terbang di atas cuaca ekstrim, angin berbahaya, dan wilayah yang tidak memiliki landasan darurat. Setiap penerbangan terasa seperti perjalanan terakhir. Banyak pesawat jatuh dan hilang tanpa jejak. Meskipun begitu, jalur itu terus beroperasi setiap hari selama bertahun-tahun. Selain itu, Amerika juga berupaya keras membangun jalan Ledo, jalur darat baru yang menembus hutan Burma menuju Cina. Para insinyur, pekerja lokal, dan tentara harus menghadapi hujan tropis, binatang berbahaya, dan lumpur yang membuat kendaraan terjebak sebelum mencapai tujuan. Namun, jalan Ledo menjadi simbol bahwa Amerika serius mempertahankan Cina. Sementara itu, operasi militer di Burma berlangsung keras dan panjang. Pasukan khusus seperti Merrill's Marauders dan unit Inggris Chindits bergerak jauh ke dalam hutan Burma untuk memutus suplai Jepang dan membuka jalur darat bagi sekutu. Mereka berjalan ratusan kilometer di medan yang hampir tidak bisa dilalui manusia. Banyak yang sakit malaria, disentri, atau kelelahan ekstrem. Namun operasi ini membantu menahan Jepang di Burma dan mencegah mereka memperluas pengaruh ke India. Di balik semua upaya militer ini, terjadi konflik politik yang tidak kalah rumit. Hubungan Amerika dengan pemimpin Cina, Chiang Kai-shek, sering tegang. Amerika ingin pasukan Cina lebih agresif, sementara Chiang lebih fokus mempertahankan kekuatan internalnya. Perbedaan prioritas ini membuat banyak strategi berjalan lambat dan tidak efisien. Meskipun sering dilupakan, Front CBI sebenarnya memainkan peran besar dalam keseluruhan perang di Asia. Jepang terpaksa menempatkan ratusan ribu tentaranya di Cina dan Burma, pasukan yang seharusnya bisa digunakan untuk melawan Amerika di Pasifik. Tanpa tekanan terus-menerus di daratan Asia, Jepang mungkin bisa memusatkan kekuatan lebih besar di pulau-pulau Pasifik. Front yang penuh kesulitan ini memainkan peran sunyi namun sangat penting, membuat Jepang terus terpecah perhatiannya, tenaganya, dan terpecah strateginya. Dan hal itu membuka jalan bagi Amerika untuk bergerak semakin dekat menuju jantung kekuatan Jepang. Ketika perang memasuki fase berikutnya, tekanan dari darat dan laut mulai bertemu, membuat Jepang semakin sulit untuk bertahan. Ketika Amerika berhasil menguasai Kepulauan Marianas pada tahun 1944, Jepang menghadapi ancaman baru yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan pangkalan militer. Marianas memberi Amerika sesuatu yang selama ini mereka butuhkan, titik peluncuran untuk mengebom Jepang secara langsung. Dari pulau-pulau seperti Saipan, Tinian, dan Guam, pesawat pengebom jarak jauh B-29 Super Fortress kini bisa mencapai Tokyo, Osaka, Nagoya, dan hampir seluruh kota besar Jepang. Inilah awal dari kampanye udara terbesar yang pernah dilakukan Amerika di Pasifik. Awalnya, strategi Amerika fokus pada pengeboman presisi, menyerang pabrik, gudang bahan bakar, dan pusat industri. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Kota-kota Jepang penuh dengan bangunan kayu. Arah angin sering tidak menentu, dan cuaca buruk membuat sasaran sulit terlihat. Banyak misi yang gagal mencapai target. Jepang tetap bertahan meski perlahan melemah.
Ketika pertempuran darat semakin dekat ke wilayah Jepang, para perencana militer Amerika mulai mempertimbangkan pendekatan baru yang lebih agresif. Mereka memutuskan beralih ke pengeboman pembakaran, menciptakan badai api yang menyambar seluruh distrik kota. Serangan ini didesain untuk menghancurkan pusat kota, sekaligus melemahkan moral dan kemampuan produksi Jepang. Serangan paling menghancurkan terjadi pada Maret tahun 1945 ketika ratusan B-29 menyerbu Tokyo pada malam hari. Bom-bom pembakar menciptakan badai api yang menyebar cepat di antara rumah-rumah kayu. Dalam beberapa jam, sebagian besar kota berubah menjadi lautan api. Diperkirakan puluhan ribu warga sipil tewas hanya dalam satu malam itu saja. Kota-kota lain seperti Nagoya, Kobe, Osaka mengalami nasib yang sama. Pengeboman presisi sudah digantikan oleh kampanye penghancuran total. Sementara bom menghantam dari langit, Jepang juga dicekik dari laut. Kapal selam Amerika menjalankan blokade yang hampir sempurna, menenggelamkan kapal-kapal dagang Jepang satu demi satu. Kapal suplai yang membawa minyak, karet, baja, dan makanan tidak pernah sampai ke tujuan. Dalam hitungan bulan, ekonomi Jepang mulai lumpuh. Pabrik kehabisan bahan mentah, pesawat kekurangan bahan bakar, dan tentara di garis depan pun mulai menghadapi kelaparan. Akibat tekanan itu, Jepang semakin terjepit. Di dalam negeri, rakyat mulai merasakan kelangkaan pangan yang semakin parah, dan banyak keluarga hanya bisa bertahan hidup dengan makanan seadanya. Pemerintah bahkan mulai memobilisasi warga sipil untuk bersiap menghadapi kemungkinan invasi. Tanda jelas bahwa Jepang melihat perang telah mendekati rumah mereka. Secara psikologis, perubahan ini sangat besar. Selama bertahun-tahun, perang berlangsung jauh dari kota-kota Jepang. Tetapi mulai tahun 1944, perang itu semakin dekat, dan pada tahun 1945, ia benar-benar memasuki jantung negeri. Warga sipil merasakan langsung suara sirine, gemuruh bom, dan kehilangan keluarga dalam semalam. Jepang tidak lagi berperang hanya di garis depan. Mereka kini berperang untuk mempertahankan rumah mereka sendiri. Kombinasi pengeboman strategis dan blokade ekonomi membuat posisi Jepang semakin tidak mungkin dipertahankan. Mereka kehilangan udara, kehilangan laut, dan perlahan kehilangan kemampuan untuk bertahan. Amerika tidak hanya bergerak di darat dan laut. Mereka menghancurkan fondasi yang membuat Jepang bisa meneruskan perang. Dan pada saat kampanye udara ini mencapai puncaknya, Amerika sudah semakin dekat ke gerbang terakhir menuju Jepang. Dua pulau yang menjadi benteng terakhir sebelum tanah utama Jepang itu sendiri. Setelah kampanye udara dan blokade laut semakin mempersempit ruang gerak Jepang, Amerika tahu bahwa perang belum akan berakhir sebelum mereka menguasai titik-titik terakhir di jalur menuju Jepang. Dua pulau yang menjadi kunci dari langkah itu adalah Iwo Jima dan Okinawa. Keduanya terlihat kecil di peta, tetapi memiliki posisi strategis yang membuatnya tidak bisa diabaikan. Iwo Jima adalah pulau vulkanis yang tampak tandus, tetapi lokasinya berada tepat di antara Marianas dan Jepang. Bagi Amerika, Iwo Jima harus dikuasai agar bisa menjadi pangkalan bagi pesawat tempur pengawal B-29, sekaligus lokasi pendaratan darurat bagi pesawat pengebom yang pulang dalam kondisi rusak. Tanpa Iwo Jima, ratusan awak pesawat yang kembali dari misi pengeboman dalam kondisi kritis mungkin tidak akan pernah kembali ke rumah. Pada Februari tahun 1945, marinir Amerika mendarat di Iwo Jima. Mereka berharap pertahanan Jepang sudah melemah oleh pengeboman udara yang dilakukan berhari-hari sebelumnya. Namun harapan itu langsung hilang ketika mereka menyadari bahwa Jepang tidak membangun benteng di permukaan, tetapi menggali jaringan terowongan, bunker, dan posisi tembak di bawah tanah. Serangan udara Amerika ternyata hampir tidak menyentuh pertahanan utama Jepang. Pertempuran pun berubah menjadi perang jarak dekat yang brutal. Setiap meter tanah harus direbut dengan perjuangan yang luar biasa. Para prajurit Amerika berhadapan dengan musuh yang bertempur seolah tidak mengenal takut. Jepang tidak berjuang untuk menang, tetapi mereka berjuang untuk mati dengan kehormatan. Di tengah pertempuran yang kacau, muncul satu gambar yang menjadi simbol perang Pasifik.
pengibaran bendera Amerika di puncak Gunung Suribachi. Foto itu menginspirasi jutaan orang, tetapi kenyataannya, perang masih jauh dari kata selesai. Setelah momen itu diabadikan, pertempuran masih berlangsung selama berminggu-minggu. Korban berjatuhan setiap hari, dan Jepang bertahan sampai pasukan terakhir mereka tewas. Setelah Iwo Jima, target berikutnya adalah Okinawa. Ini bukan lagi sebuah pulau kecil yang jauh dari Jepang. Okinawa berada begitu dekat sehingga dari sana Amerika bisa menyiapkan invasi langsung ke daratan Jepang. Karena itu, pertahanan mereka di Okinawa disiapkan untuk menghentikan atau setidaknya memperlambat Amerika sambil berharap bisa mendapatkan posisi tawar politik yang lebih baik. Pertempuran di Okinawa menjadi pertempuran darat terbesar di seluruh Perang Pasifik. Puluhan ribu tentara Jepang bertahan di dalam gua dan posisi pertahanan alami yang hampir mustahil ditembus. Cuacanya buruk, hujan turun tanpa henti, dan medan penuh lumpur membuat setiap langkah prajurit Amerika terasa 2 kali lebih berat. Di langit, ancaman lain muncul, kamikaze. Ratusan pesawat Jepang diluncurkan dengan misi satu arah, menabrak kapal perang Amerika. Serangan-serangan bunuh diri ini menimbulkan kerusakan besar dan menunjukkan betapa putus asanya militer Jepang. Mereka rela mengorbankan pilot muda demi memberikan sedikit peluang untuk memperlambat musuh. Korban tewas di Okinawa sangat besar. Bukan hanya tentara, tetapi juga warga sipil. Banyak warga Okinawa terjebak di antara 2 kekuatan besar dan sebagian lainnya dipaksa oleh militer Jepang untuk ikut berperang atau bunuh diri daripada menyerah. Pulau itu berubah menjadi gambaran mengerikan tentang apa yang mungkin terjadi jika Amerika benar-benar menginvasi daratan Jepang. Dan inilah inti dari pertempuran di 2 pulau ini. Mereka menunjukkan biaya nyata untuk maju selangkah lagi. Jika Iwo Jima dan Okinawa saja menelan korban sebesar itu, apa yang akan terjadi jika Amerika harus menyerbu Tokyo, Osaka, atau kota-kota besar Jepang? Pertanyaan itu semakin sering terdengar di Washington. Semakin lama perang berlangsung, semakin jelas bahwa setiap langkah mendekati Jepang menuntut pengorbanan yang semakin besar, baik bagi tentara Amerika maupun rakyat Jepang. Dari Iwo Jima hingga Okinawa, Amerika akhirnya menyadari bahwa akhir perang mungkin berada di depan mata, tetapi jalan untuk mencapainya tidak akan mudah. Dan mungkin tidak akan datang tanpa keputusan yang paling keras dalam sejarah Perang Dunia II. Pada pertengahan tahun 1945, kekuatan Kekaisaran Jepang telah berada di titik terendahnya. Armada laut mereka hancur, angkatan udara hampir tidak memiliki pilot berpengalaman, dan jalur suplai utama mereka terputus. Kota-kota besar terbakar akibat serangan udara Amerika, dan rakyat mulai menderita kelaparan. Namun meski situasi militer sudah runtuh, para pemimpin Jepang masih menolak untuk menyerah tanpa syarat. Mereka masih berharap bisa mendapatkan kesepakatan damai yang lebih menguntungkan atau setidaknya mempertahankan sistem politik kekaisaran mereka. Di saat Jepang semakin terjepit, Amerika menyelesaikan sebuah proyek rahasia yang telah dikerjakan selama bertahun-tahun, Proyek Manhattan. Ini adalah upaya besar untuk menciptakan senjata dengan daya hancur yang belum pernah dilihat dunia. Banyak ilmuwan terlibat di dalamnya dan sebagian besar proyek dilakukan tanpa diketahui publik. Sejarawan Richard Rhodes dalam bukunya The Making of the Atomic Bomb menulis bahwa senjata ini dibuat dalam suasana perlombaan melawan waktu dan ketakutan bahwa musuh akan lebih dulu memilikinya. Ketika bom atom pertama diuji pada Juli 1945 di New Mexico, kekuatan ledakannya mengejutkan semua orang. Presiden Harry Truman kini memiliki pilihan yang tidak pernah dimiliki pemimpin manapun sebelumnya. Senjata yang bisa mengakhiri perang dalam hitungan hari, tetapi dengan konsekuensi kemanusiaan yang sangat mengerikan. Pada 6 Agustus tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom atom pertama ke kota Hiroshima. Dalam sekejap, kota itu berubah menjadi lautan api. Ribuan orang tewas dalam hitungan detik, dan banyak yang terluka parah akibat radiasi. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, menghancurkan sebagian besar kota dan menambah jumlah korban secara drastis. Pada saat yang hampir bersamaan, Uni Soviet masuk ke perang melawan Jepang.
pada 9 Agustus, Tentara Merah menyerbu Manchuria dan dengan cepat menghancurkan sebagian besar kekuatan darat Jepang dalam waktu singkat. Serangan Soviet ini membuat posisi Jepang semakin mustahil. Kini mereka menghadapi dua ancaman besar sekaligus, Amerika dan Uni Soviet. Di Amerika sendiri, muncul perdebatan sengit tentang apakah penjatuhan bom atom benar-benar perlu dilakukan. Sebagian pihak berpendapat bahwa Jepang sudah hampir menyerah, sehingga bom tidak perlu dijatuhkan. Ada yang mengatakan blokade laut dan pengeboman konvensional sudah cukup untuk memaksa Jepang menyerah. Namun pihak lain berpendapat bahwa invasi daratan Jepang akan menelan korban sangat besar, baik bagi Amerika maupun Jepang, sehingga bom atom dianggap sebagai jalan tercepat untuk mengakhiri perang. Tetapi pada akhirnya keputusan ada di tangan Presiden Truman. Ia memutuskan bahwa bom harus dijatuhkan untuk mengakhiri perang secepat mungkin dan mencegah lebih banyak korban jatuh di masa depan. Keputusan itu tetap menjadi kontroversi besar dalam sejarah dunia. Di Jepang, dampak psikologis dan politik dari bom atom serta serangan Soviet sangat besar. Kaisar Hirohito akhirnya menyimpulkan bahwa perang tidak bisa dilanjutkan. Pada 15 Agustus tahun 1945, ia menyampaikan pidato melalui radio, pidato pertama yang pernah didengar rakyat Jepang langsung dari suara kaisar. Dengan suara berat, ia mengatakan bahwa bangsa Jepang harus menghadapi penderitaan dan kehancuran yang sangat besar dan akhirnya menerima kekalahan. Peristiwa itu menandai VJD atau Victory over Japan, akhir resmi Perang Dunia II di Asia. Kemenangan itu mengakhiri perang yang paling brutal dalam sejarah Asia, tetapi cara perang ini diakhiri dengan meninggalkan pertanyaan moral yang sampai hari ini belum memiliki jawaban pasti. Apakah penggunaan bom atom diperlukan? Apakah ada jalan lain? Atau apakah tragedi itu adalah hasil dari perang yang sudah kehilangan batas-batas kemanusiaan? Yang jelas, setelah Hiroshima dan Nagasaki, dunia tidak pernah lagi memandang perang dengan cara yang sama. Ketika Jepang resmi menyerah pada Agustus 1945, perang memang berakhir, tetapi pekerjaan besar baru saja dimulai. Negara yang selama bertahun-tahun menjadi kekuatan militer paling agresif di Asia kini berada dalam kondisi hancur. Kota-kota luluh lantak, industri hampir berhenti, rakyat hidup dalam kekurangan, dan struktur politik Jepang runtuh. Di tengah kekosongan itu, Amerika muncul sebagai penguasa baru, bukan sebagai penjajah, tetapi sebagai pihak yang harus menentukan seperti apa Jepang akan dibangun kembali. Di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, Amerika memimpin pendudukan yang menjadi salah satu rekonstruksi politik terbesar dalam sejarah modern. MacArthur tidak hanya mengontrol militer Jepang, ia mengawasi hampir semua aspek kehidupan negara itu, mulai dari keamanan, hukum, pendidikan, hingga media. Dalam bukunya Embracing Defeat, sejarawan John W. Dower menggambarkan pendudukan ini sebagai eksperimen besar untuk membentuk kembali sebuah bangsa yang baru saja keluar dari reruntuhan perang. Langkah pertama adalah demilitarisasi. Tentara Kekaisaran Jepang dibubarkan, senjata disita, dan semua institusi militer dirombak. Tujuannya jelas. Jepang tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Asia. Setelah itu, Amerika bergerak ke tahap berikutnya, demokratisasi. Sebuah konstitusi baru disusun yang membatasi kekuasaan politik Jepang dan menetapkan kaisar hanya sebagai simbol negara. Ini perubahan besar. Institusi yang sebelumnya sakral dan absolut kini kehilangan kekuasaan politiknya. Reformasi politik diperkuat dengan reformasi sosial dan ekonomi. Hak pilih perempuan diperkenalkan, sistem pendidikan diubah, dan perusahaan-perusahaan besar direstrukturisasi. Jepang perlahan bergerak dari masyarakat militeristik menuju masyarakat modern yang lebih terbuka. Namun pendudukan ini bukan hanya tentang membentuk Jepang yang baru. Amerika juga memiliki kepentingan strategis. Mereka melihat Jepang sebagai pintu bagi masa depan tatanan politik Asia Timur. Karena itu, rekonstruksi ekonomi Jepang menjadi prioritas. Amerika mendorong industrialisasi, menyediakan bantuan finansial, dan memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara.
Dalam beberapa tahun, Jepang berubah dari kekaisaran agresif menjadi sekutu ekonomi yang penting. Di luar Jepang, kekalahan kekuatan kolonial lama di Asia membuka babak baru. Di Indonesia, kemerdekaan diproklamasikan hanya 2 hari setelah Jepang menyerah. Di Filipina, Amerika mempersiapkan transisi menuju kedaulatan penuh. Di seluruh Asia Tenggara, pergerakan nasionalisme bangkit karena struktur kekuasaan lama runtuh di bawah perang. Perang Pasifik tidak hanya membalikkan peta militer, tetapi juga mempercepat kelahiran negara-negara baru. Sementara itu, Amerika semakin mengokohkan dirinya sebagai kekuatan utama di Pasifik. Pangkalan militer didirikan di Okinawa, Guam, dan Filipina. Armada Pasifik diperkuat, aliansi keamanan dirancang, bukan lagi untuk menghadapi Jepang, tetapi menghadapi ancaman baru yang sedang tumbuh. Uni Soviet dan komunisme Asia. Dan dari sinilah bibit perang dingin di Asia mulai terlihat. Di Korea, semenanjung itu terbagi menjadi 2 wilayah pengaruh. Di Cina, perang saudara semakin mendekati kemenangan komunis. Amerika melihat Asia bukan lagi sekadar wilayah jauh, tetapi sebagai garis depan pertarungan ideologi global. Pendudukan Jepang berakhir pada tahun 1952, namun ketika bendera Amerika diturunkan, dan kedaulatan Jepang dikembalikan, pengaruh Amerika tidak ikut pergi. Jepang kini menjadi sekutu utama Amerika di Asia, dan hubungan yang dibentuk selama pendudukan akan menentukan arah politik kawasan selama puluhan tahun ke depan. Pendudukan itu bukan hanya penutup perang, melainkan awal dari tatanan baru di Asia Timur, tatanan yang masih membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Ketika Perang Dunia II berakhir di Asia, dunia yang muncul bukanlah dunia yang sama seperti sebelum perang dimulai. Jepang runtuh sebagai kekaisaran, Amerika bangkit sebagai kekuatan dominan, dan seluruh Asia memasuki era baru yang tidak lagi ditentukan oleh kekuatan kolonial lama. Perang di Pasifik bukan sekadar rangkaian pertempuran, ia adalah transformasi geopolitik yang membentuk abad ke-20. Amerika memenangkan perang, tetapi kemenangan itu bukan akhir dari tugas mereka. Di Jepang, mereka membangun ulang negara yang pernah menjadi musuh paling keras. Di Asia Tenggara, mereka melihat lahirnya negara-negara baru yang berjuang menentukan arah sendiri. Di Korea dan Cina, mereka menyaksikan konflik yang akan menjadi fondasi perang dingin. Setiap langkah, setiap keputusan meninggalkan jejak yang masih terasa hingga hari ini. Perang di Pasifik menunjukkan bahwa teknologi, strategi, dan kekuatan militer dapat mengubah jalannya sejarah. Namun perang itu juga mengingatkan dunia tentang harga kemanusiaan yang harus dibayar, kota yang hancur, generasi yang hilang, dan trauma yang melintasi batas negara. Dan ketika semua debu perang akhirnya turun, satu kesadaran yang tetap tinggal adalah bahwa kemenangan tidak selalu membawa ketenangan. Kadang ia justru membuka pintu menuju tanggung jawab baru, ambisi baru, atau bahkan kesalahan baru. Karena dalam sejarah, kemenangan tidak pernah sepenuhnya milik siapapun. Ia hanya memberi kesempatan untuk membangun atau mengulang kesalahan yang sama. Dan bangsa yang bijak adalah bangsa yang belajar dari keduanya.